pemirsa, senang sekali saya Salsabila dapat kembali hadir menemani Anda dalam program berita hari ini yang akan menyajikan berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya dari dalam maupun luar negeri. Kita mulai dari berita utama. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai program strategis yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pembelajaran. Program ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga daerah terpencil dan tertinggal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan. Dalam keterangan resminya, pihak terkait menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang lebih adaptif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran mengajar. Meski demikian, sejumlah pengamat pendidikan menilai bahwa tantangan di lapangan masih cukup besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses internet yang belum merata, hingga kurangnya tenaga pengajar di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Berlanjut ke berita berikutnya, kondisi cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa daerah mengalami banjir dan gangguan aktivitas masyarakat. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama bagi yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk selalu mengikuti informasi resmi dari instansi terkait dan segera mengambil langkah antisipasi jika kondisi memburuk. Tim tanggap darurat dilaporkan telah diterjunkan ke sejumlah lokasi terdampak untuk membantu proses evakuasi serta penyaluran bantuan kepada warga. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi juga memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kita beralih ke berita ekonomi. Menjelang periode tertentu, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional terpantau mengalami kenaikan. Komoditas seperti beras, minyak goreng, dan telur menjadi beberapa bahan yang mengalami peningkatan harga secara signifikan. Para pedagang mengungkapkan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan serta distribusi yang belum sepenuhnya stabil. Sementara itu, konsumen berharap adanya langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau. Pemerintah sendiri menyatakan akan terus memantau kondisi pasar dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok. Upaya stabilisasi harga diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat dalam waktu dekat. Selanjutnya dari dunia teknologi. Perkembangan teknologi digital saat ini semakin pesat dan telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Aktivitas seperti belajar, bekerja, hingga berbelanja kini semakin banyak dilakukan secara daring. Para ahli menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Selain memberikan kemudahan, penggunaan teknologi juga memiliki resiko seperti penyebaran informasi tidak benar atau penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital serta memastikan keamanan data pribadi saat beraktivitas di dunia maya. Dan terakhir dari dunia olahraga, tim nasional Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang kompetisi internasional yang akan datang. Latihan intensif dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik, strategi permainan, serta kekompakan antar pemain. Pelatih tim menyampaikan rasa optimis terhadap performa para pemain yang dinilai terus mengalami peningkatan. Dukungan dari masyarakat juga diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk memberikan hasil terbaik. Pemirsa, demikian rangkaian berita yang dapat kami sajikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Salsabila pamit undur diri. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali dalam program berita berikutnya.